Sama warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman-teman, Waalaikumsalam. perkenalkan nama aku Zalfa. Jadi pada agenda siang hari ini kita akan belajar bareng-bareng untuk matkul manajemen bandar antar moda. Nah, untuk yang mungkin aku izin share screen juga. Wait. Hmm, udah terlihat belum ya? Nah, oke. Jadi untuk soal yang tahun ini katanya ada Farfil ya. Ada apa namanya? Ujian aplikasi kan. Dan itu juga kebetulan tahun lalu juga aku dapat Farfil, itu baru tahun aku kemarin. Dan mungkin buat pengantar teman-teman juga sebelum masuk ke soal, jadi untuk ujiannya besok itu teman-teman dibagi jadi dua sesi. Kalau tahun lalu itu dibagi jadi dua sesi. Untuk yang sesi pertama itu 90 menit, jadi teori. Itu kayak perhitungan dan lain sebagainya. Lalu 30 menit atau sesi yang keduanya itu nanti teman-teman akan mengerjakan ini soal aplikasi gitu. Udah pada dapat soalnya semua? Boleh chat kok guys. Kayaknya udah ya kayaknya Raffi. Gitu. Jadi nanti, Kirim belum V. oh belum. Kirim V. Ayo Raffi. Lanjut aja Mbak, lanjut Mbak, lanjut Oke, Mbak. oke. Jadi itu bakal terbagi jadi dua sesi gitu. Dan aku harap teman-teman semua yang di sini belum download Farfil, segera download aja, jangan di hari H. Takutnya nanti kalau di hari H teman-teman pada riwah gitu. Karena waktunya cuma 30 menit dan itu nanti teman-teman juga masih ada tahap yang kayak ngerunning. Kalau misalnya gagal juga kadang runningnya nggak jalan-jalan gitu. Jadi eh, aku harap teman-teman udah pada download Farfilnya gitu. Oke, mungkin aku langsung masuk ke soal yang pertama. Di sini soalnya cuman ya hafalan teori biasa gitu dan ini udah ada di PPT-nya Pak Iman. Kemarin aku sudah dikirimin juga materinya. Itu terkait dengan soal nomor satu di sini diminta untuk eh, sebutkan jenis bandara berdasarkan Aneks 14 IKO edisi terbaru tahun 2018. Nah, nanti teman-teman eh, bisa menjelaskan terkait dengan ICAO itu apa. Di sini udah jelas ya, di sini ICAO adalah lembaga internasional di bawah PBB di mana mencapai pemahaman kesepakatan internasional yang diperlukan antara bangsa dalam semua masalah teknis ekonomi serta kode prinsip dan teknik navigasi. Jadi nanti teman-teman menghafal. Dan sebenarnya ini juga ada tabelnya. Eh, Kalau kemarin itu tahun 2002 tahun 2021 ya, kalau nggak salah 2021 itu tuh IKO-nya yang versi lama. Kalau kita dimintanya untuk versi yang terbaru di 2018. Nah, itu bedanya apa? Kalau di teman-teman besok itu diminta untuk bukan mengisikan, menyertakan tabel ini tahun 2018. Bedanya itu sebenarnya di wingspan-nya, guys. Kalau di tahun 2013 itu tuh ada kode letter di mana itu menyertakan karakteristik outer main gear wheel span-nya. Tapi kalau untuk yang tahun 2018 itu teman-teman nggak perlu. Jadi cuma teman-teman hanya menghafal kode number, terus ARFL. ARFL itu adalah panjang runway pada kondisi standar gitu. Terus juga kode letternya sama wingspan aja. Jadi teman-teman menghafalnya lebih sedikit gitu dibandingkan yang aturan sebelum tahun 2018 yaitu tahun 2013. Ini sebenarnya basicnya hafalan aja sih guys. Jadi IKO itu ada dua elemen, ada kode number, kode letter. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelumnya di sini? Kalau nggak ada nanti aku lanjut ke soal yang kedua. Ini soalnya cuman basicnya hafalan aja guys. Dan gampang kok ngapalinnya. Nanti yang susah di akhir-akhir, di bawah-bawah. Santai. Terus ini sih. Ini kalau yang tahun 2013, wait bentar. Nah, kalau yang 2013 itu dia ada Outerman.
wingspan-nya. Tapi kalau kita dihafalinnya sampai di wingspan-nya aja. Untuk catatan ini nanti aku bakal bagi juga kok ke teman-teman, jadi tenang aja. Terus mungkin nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman. Izin lanjut untuk yang ke 1B. Itu jelaskan pengertian ARFL dan ART. Nah, ini juga udah ada di materinya Pak Iman. Di PPT-nya itu ada apa namanya pengertian ARFL, Aeroplane Reference Field Length, sama ART, Airport Reference Temperature. Nah, tapi aku juga ini sih minta teman-teman selain menghafalkan yang ini, bisa juga teman-teman hafalin yang ARP sama yang ARC, yang Aerodrome Reference Code sama poin. Nah, itu takutnya nanti teman-teman ngapalinnya cuma dua, ternyata besok pas ujian atau UTS ada empat yang teman-teman hafalin. Jadi untuk jaga-jaga teman-teman juga bisa catat gitu ya, untuk pengertian dari ARP dan ARC. Jadi di sini ARFL itu adalah perkiraan panjang runway yang dibutuhkan untuk take off sebuah pesawat pada kondisi maksimum take off weight atau MTOW, berat maksimum pada saat take off pada muka air laut, temperatur 15 derajat Celcius dan kelandaian 0%. Nah, ini tuh merupakan kondisi standar, guys. Itu jadi ARFL itu adalah perkiraan panjang runway pada kondisi standar. Gitu aja ngapalinnya kalau teman-teman pusing panjang-panjang. Terus yang kedua, ini ada ART atau Airport Reference Temperature. ART atau Airport Reference Temperature adalah suhu rata-rata bulanan dari suhu maksimum harian untuk bulan terpanas pada tahun ini di rata-rata selama 1 tahun periode sebagai acuan dalam penentuan koreksi temperatur. Ya. Jadi untuk yang nomor 1 ini, teman-teman menghafalkan teorinya aja. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum aku lanjut ke nomor 2, udah mulai perhitungan. Mungkin aku lanjut aja ya. Oke. Oke, di sini udah mulai perhitungan teman-teman. Soal nomor 2. Hitunglah wind coverage dari gambar berikut. Jika hasil perhitungan wind coverage memenuhi syarat, selanjutnya diminta untuk membuat gambar non-skalatis yang menjelaskan kode orientasi runway-nya. Oke, jadi teman-teman ini dapat dilihat ya di sini. Teman-teman dapat lihat di sini, ini ada istilahnya arah mata angin. Ini ada north, south, east, west. Nah, arah mata angin ini di dalamnya ini kan ada kayak kotak ya. Nah, kotak itu tuh diasumsikan atau dianggap di sini tuh adalah landasan pacunya. Landasan pacunya. Jadi di dalam lingkarannya juga nih banyak angka banget ya. Ada ini, sorry, bisa dicoret nggak sih di sini? Wait. Ah, oke. Tadi. Nah, di sini kan ada ini tanda apa nih namanya? Ada angka di luar kotak, di dalam kotak juga ada angka. Tapi di sini biar mempermudah teman-teman juga dalam menghitungnya, menghitung wind coverage, itu teman-teman cukup menghitung yang di bagian luar ini. Ini kan ada kotak nih, kotak dalam lingkaran kan. Nah, itu teman-teman perlu menghitung yang di luar-luarnya ini aja. Nah, tapi setiap orang itu kadang preferensinya berbeda untuk angka. Jadi nggak bisa teman-teman itu sama persis. Misal aku di sini nulisnya 0,08 ya untuk di sini. Misal di sini 0,08. Tapi kadang bisa juga orang itu nanti teman kamu satunya nulisnya 0,09. Ya itu nggak apa-apa. Tapi yang make sense gitu loh. Nggak mungkin kan ini di dalamnya ini 0,5 terus di luarnya ini 0,4 kayak nggak make sense gitu kan. Nah, jadi teman-teman memperkirakan aja kira-kira di sini tuh 0, berapa sih gitu. Nah, kalau di sini aku memperhitungkannya tuh 0,8 dan perlu hati-hati juga dalam menghitungnya. Ini ada yang kecil-kecil. Nah, ini takutnya teman-teman terlewat.
teman-teman hitung yang sekiranya ada angkanya. Ini kan nggak ada angkanya, jadi ini nggak perlu dihitung. Tapi ini ada angkanya. Nah, ini teman-teman perlu dihitung. Dan harus teliti ya. Soalnya ada beberapa kasus kemarin teman aku kayak kurang satu angka gitu kan. Jadi kayak ya kurang maksimal aja gitu untuk pengerjaannya. Jadi di sini aku menuliskan yang ini itu 0,8, habis itu ini 0,8 juga, terus di sini aku 0,3 di bagian ini, 0,03 maaf. Tetap harus dilihat ya teman-teman angkanya. Terus di sini 0,16 ini 0,16. Terus ini 0,1 karena ini dia apa ya, di sini full kan ya, nggak ada bersinggungan atau berpotongan dengan garis kotak ini landasan pacunya. Terus habis itu kalau teman-teman sudah menghitung, oh oke, sebelum ini sama ini teman-teman perlu teliti juga di bagian sini. Ini ada angka juga itu 0,9, terus ada 0,4 ini ya. Terus ini 1,1 maaf. Ini 1,1. Terus ini 0,6. Terus ini 0,03, 0,045 di bagian sini. Terus pokoknya ini teman-teman hitung sampai bundarannya selesai. Nah, kalau udah teman-teman nanti tinggal dijumlahkan. Dijumlahin semua, ini nanti dalam bentuk persen. Aduh maaf nih pakai poin apa pakai mouse jadi. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal mengurangkan dengan 100%. Nah, nilai 100% di sini tuh paten teman-teman. Jadi kayak apa ya, anggapannya 100% tuh kayak merujuk pada kondisi ideal gitu loh. Jadi kayak tanpa ada cakupan angin silang dan sebagainya, tanpa ada cakupan crosswind. Jadi kayak ini kondisi ideal tanpa ada gangguan angin gitu. Makanya dikurangi 100%. Jadi ini paten. Jadi nanti teman-teman kurangi 100% dikurangi 3,94%. Hasilnya 96,055%. Nah, wind coverage ini nanti teman-teman cek apakah memenuhi syarat apa enggak. Nah, di sini kebetulan memenuhi syarat karena dia lebih dari 95%. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung mungkin? Kalau misalnya aku terlalu cepat jelasinnya bisa ini ya guys, apa namanya? Bisa dibilang bilang ke aku kalau Mbak terlalu cepat gitu. Atau mungkin akunnya kurang jelas juga atau ada yang salah bisa langsung dikoreksi aja. Berarti ini aman ya. Ini tinggal dijumlah-jumlahin aja kok sebenarnya gampang. Tapi ya teman-teman harus teliti aja. Dan cara pembacaannya ini jangan, ini misalnya 0,1 ya jangan teman-teman, oh di sini setengahnya berarti ini 0,5. Kan ini 0,1 bukan 0, bukan 1 gitu loh. Jadi teman-teman harus cek gitu. Berarti ini aman ya. Dia nanya apa ini? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini masih di soal yang sama ya, Ren? Oh ya, masih di soal yang sama. Em, Selanjutnya, oh teman-teman diminta untuk membuat gambar non-skalatis yang menjelaskan kode orientasi runway. Jadi, di sini tadi kan teman-teman udah tahu kan bentuk landasan pacunya tuh kotak dan dari arah mana ini? Barat, barat daya ya. Barat daya, terus dia menuju ke timur laut. Nah, tapi mungkin kalian juga sudah dijelasin Pak Iman di kelas ya terkait dengan arah pilot, mata pilot itu loh. Mata pilot itu tuh nih, teman-teman jangan sampai salah untuk menuliskan angkanya. Jadi untuk menghitungnya itu dan cara menjelaskannya teman-teman nanti buat garis bantu gini. Tapi aku tadi sebenarnya buatnya di sini. Kalau bisa sih di tengah sini ya, biar nanti teman-teman mudah untuk bacanya. Dan teman-teman jangan lupa untuk bawa busur karena ya ini perlu busur untuk menentukan derajat di bagian sininya
Kalau untuk bagian sininya nanti tinggal ditambah 180, tapi di bagian sininya. Nah, jadi teman-teman diminta untuk nanti buat ini garis bantu arah utara dan selatan, garis lurus gini. Terus teman-teman, cara ngitungnya itu kalau bisa searah jarum jam dan dari utara. Sebenarnya bisa dari selatan, dari hitungnya tuh bisa dari sini. Misal teman-teman garis tarik garis seret gitu kan. Terus teman-teman baca dari selatan itu bisa, tapi kita sepakati aja untuk menghitungnya dari arah utara. Dan itu searah jarum jam, biar teman-teman nggak bingung nanti. Ini kan posisinya nanti gambarnya kayak gini nih, gambarnya kayak gini. Terus nanti teman-teman tiba-tiba bentuknya kayak gini, bentuknya beda malah kayak gini. Nah, itu nanti teman-teman juga bingung kalau misal dari arah selatan gimana ya. Nah, jadi kita kesepakatan dari arah utara ya. Nah, jadi nanti teman-teman buat garis bantu ini arah utara, terus teman-teman baca di sini sudutnya ini berapa. Nah, ini kan di bagian sini, kalau di gambar ini kan dia barat, barat timur laut ya, NI, Northwest kan, kalau di gambar. Nah, ketika teman-teman udah dapat nilainya, di sini NE dapatnya 62, dan ini nanti dibulatkan ke puluhan terdekat teman-teman. Jadi nanti ke 06 aja, 6 derajat gitu. Nah, ini nanti misal di sini dapat 62. Nah, teman-teman taruhnya di sini. Soalnya kan mata mata apa namanya? Mata pilot misal dari sini. Nah, pilot itu jadi tahu kalau misalnya oh berarti ini kalau dari arah mana nih, barat daya ke arah timur laut ternyata lurus, dan itu ternyata 6 derajat dari utara, 62 derajat dari utara. Jadi kenapa kok harus dibalik itu karena itu. Jadi di sini teman-teman nulisnya ini kan punyanya NE nih. Ini punyanya NE kan. Teman-teman tulis 06 derajat itu di sini, terus teman-teman nambahin penjelasan ini nilai NE. Terus untuk mendapatkan nilai SW-nya, kan sebenarnya kalau SW di sini kan. Nah, tapi ya itu tadi karena pandangan dari pilot itu jadi SW-nya di sini. Keempat, dan ini teman-teman harus nulisnya apa namanya? Dibalik ini kayak gini. Nilai SW. Nah, itu tinggal dijumlahin aja 100. Ini kan tadi 62. Nah, terus ditambah misalnya aku buat garis bantu gini, set, ditambah 180, set. Nah, ini dapat dapat sudutnya segini. Nah, itu taruhnya di sini 242, 242, atau dituliskan 24 derajat gitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah sudah aman? Kalau misalnya belum kayak masih bingung gitu bisa langsung unmic aja atau chat nggak apa-apa. Oke, mungkin Sepertinya kan masih aman, Mbak. ah, masih aman. Oke, kalau masih aman. Gak ketepetan kan ya aku? Ketepetan. Jadi ini nanti bakal aku kirim kok. Oke, terus yang berikutnya adalah soal yang B. Jika wing coverage tidak memenuhi syarat, akan tetapi lokasi ditetapkan sebagai lokasi bandara, apakah solusi yang dapat diusulkan? Nah, kalau berdasarkan dari materinya Pak Iman, PPT-nya Pak Iman itu solusi yang dapat diusulkan yaitu evaluasi kebutuhan untuk crosswind runway. Jadi dia pakai apa sih, cakupan angin silang. Dan itu nanti ketika teman-teman sebenarnya ini bisa teman-teman kembangin lagi. Kalau misalnya teman-teman nyatet gitu, nanti bisa teman-teman kembangin lagi, lebih dijelaskan mungkin crosswind runway itu apa, terus desainnya seperti apa. Nah, mungkin karena tadi syarat, kalau syaratnya kan harus lebih dari 95 derajat. Nah, kalau tidak memenuhi kan berarti dia kurang dari 95 derajat kan, dan itu emang harus pakai crosswind runway. Terus nanti teman-teman bisa jelasin crosswind itu apa sih. Kalau di sini kan komponen crosswind dari arah dan kecepatan angin adalah vektor resultan yang bekerja tegak lurus terhadap landasan batu. Terus cakupan angin terus di sini juga ada design for crosswind runway, itu biasanya untuk apa? Biasanya menyediakan cakupan angin yang kurang dari 95% dalam semua kondisi cuaca. Terus juga yang kedua,
Cakupan angin didasarkan pada komponen angin silang yang diizinkan dan tidak melebihi nilai dalam tabel komponen angin silang menurut Runway Design Code (RDC). Ini tinggal teman hafalin aja sih. Yang ini tadi udah aman kan ya perhitungan. Oke. Ini aku lanjut ke soal nomor 3 mungkin. Ini enggak sih? Ini apa sih? Mungkin aku lanjut ya guys. Oke, untuk yang soal nomor 3. Ini cukup panjang. Ada beberapa step. Ini nanti teman-teman kalau Pak Iman biasanya nggak open book, jadi bukunya tertutup. Jadi nanti teman-teman dimaksimalin dalam menghafal rumusnya dan dipahami sih kalau bisa. Oke, di soal sebuah bandara memiliki runway sepanjang 1.300 meter. Bandara tersebut akan dikembangkan sehingga dapat melayani pesawat baru yang memiliki ARL atau panjang runway kondisi standarnya 1.000 meter dengan decision speed-nya 200 kilometer per jam dan percepatan atau perlambatannya 2 meter per detik kuadrat. Bandara berada pada elevasi 20 meter dan runway memiliki kelandaian memanjang atau gradien 2%. Nilai the monthly mean of the average daily temperature itu di angka 26,9 derajat Celcius dan untuk maximum daily temperature for the hottest month itu di 29,9 derajat Celcius. Kebutuhan panjang, nah ini juga diketahui untuk panjang clearway, stopway, dan threshold masing-masing adalah 360 dan 45. Oke, di sini udah diketahui ya panjang runway-nya 1.300, terus tadi runway RFL-nya 1.000, terus decision speed-nya 200, terus percepatannya tadi 2, elevasinya 20 meter, terus kelandaian memanjangnya atau gradiennya 2%, terus tadi ada average daily-nya 26,9 derajat PA atau biasanya simbolnya TA gitu ya. Sama ada maksimum daily temperature 29,9 derajat Celcius yang dinotasikan sebagai TM. Nah, ini juga udah diketahuin. Ini nanti untuk eh, teman-teman untuk memperhitungkan TODA, TORA, ASDA, LDA, dan lain sebagainya. Oke, untuk yang pertama, langkah pertama itu adalah teman-teman menghitung waktunya dulu. Di sini diketahui rumusnya T sama dengan V per A. V itu adalah decision speed-nya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk mengubahnya dulu ke meter per second. Di sini kan diketahui 200 km per jam, jadi nanti teman-teman diubah ke meter per second dikali 1.000 per 3.600. Nah, didapat nilainya 55,56 meter per second. Terus di sini rumusnya decision speed per A diketahui di sini 2, A-nya 2 kan. 55,56 meter per second dibagi 2 dapat 27,78 second. Ketika udah dapet ini, teman-teman beranjak ke mencari Vx-nya. Jadi Vx itu tuh perbedaan kecepatan akhir dan awal. Jadi kayak pengurangan kecepatan akhir dan awal. Nah, di sini kan eh, didapat bahwa kecepatan akhirnya itu di sini diasumsikan 55,56. Dan untuk kecepatan awalnya itu 0, guys. Jadi kayak tidak ada pergerakan, tidak ada perpindahan sama sekali kan. Jadi diasumsikannya di sini 0. Kayak ini kecepatan awal, VF ini kecepatan akhir. Ini tinggal dikurangin aja 55,56 dikurangi 0 bagi 2. Ini sama dengan 27,78 meter per second. Nah, ini jadi nanti berikutnya ada panjang runway. Jadi nanti panjang runway itu bakal direkap di akhir untuk ditentukan mana yang terpanjang. Nah, yang pertama di sini teman-teman untuk menghitung panjang runway tapi berdasarkan basic length. Ya. Untuk rumusnya itu Vx ini tadi yang teman-teman sudah cari dikali sama time-nya. Time-nya yang ini tadi. Nah, jadi tinggal teman-teman kali aja dan didapat nilainya itu
771 meter gitu. Terus nah, setelah itu teman-teman juga harus mengetahui bahwa di sini ada balance with length on 115%. Jadi kenapa kok dapat 115% itu tuh karena memang panjang lepas landas yang aman ketika ketika semua pesawat itu beroperasi gitu. Jadi ini udah ketentuan. Jadi nanti teman-teman mengalihkan 115% ini dengan runway ARFL-nya atau dikalikan 1.000 sehingga dapat 1.150 meter. Jadi ini tuh kayak emang batas amannya gitu. Terus setelah itu kita juga akan menghitung panjang runway, tapi itu berdasarkan dengan koreksi. Ada koreksi elevasi, koreksi terhadap suhu, terus ada juga koreksi terhadap pelandaian yang dimana ini nanti akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya untuk menentukan panjang runway. Nah, di sini koreksi elevasi. Nah, ini koreksi elevasi itu dibutuhkan karena emang apa ya, elevasi runway itu kalau meningkat dia menyebabkan kayak kerapatan udaranya tuh menurun. Jadi gaya angkat pesawat itu tuh berkurang sehingga harus perlu kecepatan pesawat yang besar untuk biar bisa naik untuk mengangkat gaya pesawat itu. Jadi untuk koreksi elevasi ini sendiri itu ada di 7% setiap 300 meter. Itu ada di buku ini kok. Bentar. Hmm, di sini wait dijelasin. Nih, jadi dibuat koreksi elevasi dengan kenaikan 7% setiap 300 meter atau 1.000 kak. Jadi untuk rumusnya itu FE sama dengan 1 ditambah 0,07 dikali H. Ini adalah elevasi bandara yang udah diketahui tadi sebesar 20 meter. Terus teman-teman tinggal ditambahkan aja 1 tambah 0,07 dikali 20/300. Nah, ini jangan lupa ini yang dulu yang dikali, habis itu nanti ditambahkan 1. Dan didapat nilainya 1,0047 meter. Tuh. Terus yang berikutnya itu koreksi terhadap suhu ya. Suhu. Nah, koreksi akibat suhu ini adalah kenaikan 1% setiap 1 derajat Celcius temperatur referensi bandara udara melebihi temperatur atmosfer 15 derajat atau kondisi standarnya tadi itu untuk suatu elevasi. Ini cukup banyak guys yang perlu dihafalin ya. Terus ini rumusnya koreksi terhadap suhu itu dilambangkan FT. FT sama dengan 1 ditambah 0,01 terus dikali dalam kurung TR. R ini adalah tadi suhu bandara derajat Celcius dalam derajat Celcius. Terus dikurangin 15 dikurangi 0,0065 dikali H atau elevasi bandaranya. Terus juga TR ini juga ada rumusnya. TR itu rumusnya adalah TA, rataan temperatur harian yang tadi yang average daily itu, ditambah sepertiga, terus dikali TM min TA, temperatur maksimum. Nah, biar teman-teman bisa mengisi nilai FT-nya, teman-teman perlu menghitung TR-nya dulu. TR-nya di sini tadi kan TA-nya diketahui berapa ya tadi? Aduh, 26,9 ya. Ini TA-nya 26,9. 26,9 ditambah sepertiga. Maksimumnya tadi 29,9. 29,9 dikurang 26,9. Terus dapat segini sepertiga kali 3 dikalikan dulu. Baru tuh ditambah. Dan hasilnya TR 27,9 derajat Celcius. Lalu setelah mendapatkan nilai TR ini, teman-teman bisa menghitung FT-nya. FT-nya di sini 1 ditambah 0,01. Ini tinggal teman-teman masukin aja.
Sini jangan lupa hanya 20 meter dan didapatkan 1,130. Oh ya, sama ini. eh Biar nggak bingung, ini kan di sini TR-nya min, terus TR-nya plus kan. Nah, ini tuh sebenarnya kayak TR-nya nih min-nya tuh dikalikan ke sini, terus ini juga min-nya dikalikan ke sini. Makanya min, terus di sini plus. Biar teman-teman nggak bingung. Ini kali ini, terus min ini, minus kali minus, jadi udah dapat nilainya 1,130. Teman-teman kalau misalnya aku ada salah ngitung dan sebagainya boleh dikoreksi ya. Terus yang berikutnya ini adalah koreksi terhadap kelandaian atau gradien. Runway harus dikoreksi 10% untuk setiap kelandaian sebesar 1% dari efektif gradien. Nah, di sini koreksi gradien itu dilambangkan FG, di mana di sini rumusnya 1 tambah 0,1 dikali gradien atau kelandaiannya. Ini teman-teman bisa tinggal masukkan aja 1 tambah 0,1 terus tinggal masukin I-nya. Jadi kan kelandaiannya 2%. Jangan lupa untuk 2% ini teman-teman ubah dihilangkan persennya. Jadi bentuk desimal 0,02. Ya, 0. Ya. Nah, terus tinggal ditambah hasilnya 1,002. Nah, ini kan tadi teman-teman udah dapat nilai nilai apa FE, FT, koreksi terhadap suhu dan juga koreksi terhadap gradien. Nah, itu digunakan untuk menghitung panjang runway aktual atau rancangan ini. Nah, di mana panjang runway aktual itu dilambangkan LA di sini. Terus teman-teman di sini tinggal mengalihkan. Di sini kan ada rumusnya LB ARFL. ARFL tadi yang pada panjang runway kondisi standar 1000 kali koreksi elevasi dikali koreksi suhu sama dikali koreksi gradien. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja tadi 1000, terus FE-nya tadi 1,0047, FT-nya 1,130 sama FG-nya 1,002. Nah, ini ketika sudah dapat teman-teman dikalikan dan hasilnya 1137,6 meter. Nah, ini juga perlu ada koreksi jarak ARFL landing untuk nanti rekap runway. Jadi untuk rumusnya itu ada ARFL ditambah ARFL kali 0,7 kali H. Di sini diganti 20 elevasi. Benar tadi. Didapatkan 1004,67 meter. Nah, ini ada rekap panjang runway kan. Nah, ini tadi yang kita hitung barang-barang tadi di sini, panjang runway dari basic length, terus yang balance fit length itu teman-teman rekap aja biar mudah lah teman-teman eh, apa namanya melihatnya biar nggak bolak-balik kan. Nah, di sini didapatkan bahwa yang tertinggi adalah balance fit length. Di antara ini semua kan yang tertinggi ini. Nah, terus diapakan ini nilai tertingginya? Nah, nilai tertinggi ini untuk pengoreksian, dicek apakah dia ini hmm, kalau 4 ya guys, kita belum bentar, sepertinya belum kesekian ya. Itu untuk nanti untuk pengoreksian. Bentar. Tak fotonya dulu. Mungkin teman-teman sejauh ini masih ada yang bingung, bisa langsung tanyain dulu menunggu aku ngefoto ini. Maaf banget, nggak masuk ini scan-scanannya. Aku share. Nanti bakal aku kirim kok yang terbaru.
ini udah kelihatan belum? Nah, di sini kan ada. Nah, untuk memperhitungkan ini guys, yang apa nih cek ketentuan LA. Jadi nanti nilai yang 1150 itu nanti teman-teman masukin ke sini untuk dikurangi sama LB. LB tadi kan ARFL ya, atau kondisi standarnya itu tadi, panjang runway kondisi. Terus per 1000 dikali 100%. Dan apakah memenuhi atau enggak. Jadi kalau memenuhi itu nanti dia di bawah atau kurang dari 35%. Dan ini didapatkan dari hasil perhitungan itu senilai 15%. Terus di soal itu kan juga ditanya kan, apakah memerlukan perpanjangan runway? Jelas tidak, karena sudah memenuhi. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk yang perhitungan ini? Apakah ada? Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Oke, itu tadi untuk yang B. B tadi udah terjawab apakah rencana pengoperasian pesawat memerlukan tidak karena dia sudah memenuhi di bawah 35%. Terus di sini kita juga diminta untuk soal yang C ini tentukan panjang Nah, tora gawe mie nang omahmu oleh ra? gitu. Pencet, Suaranya. pencet, pencet. Oke, it's okay. Di sini di C tentukan panjang tora, toda, LDA dan asda runway yang baru. Nah, tadi ada di catatan yang satu. Jadi teman-teman diminta untuk menentukan panjang itu untuk nanti kebutuhan ada gambar sketsa kayak gini. Nah, ini untuk kebutuhan untuk digambar ini nanti. Itu harus skalatif juga kalau bisa. Oke, bentar. Nah, ini kan tadi diminta untuk tora. Tora itu apa sih tora itu? Jadi dia panjang runway-nya. Tadi kan yang 1150 meter udah memenuhi. Jadi untuk panjang runway-nya pakai yang 1150 meter. Terus di sini ada rumus toda. Toda itu adalah penjumlahan tora dan clearway-nya. Jadi ketika pesawat itu lepas landas itu ada kayak ruang untuk apa ya, biar ada ruang di situ gitu loh. Ini tora plus clearway. Tinggal ditambah aja. Tadi udah diketahui kan clearway, threshold, stopway itu udah diketahui. Jadi teman-teman tinggal 1150 ditambah 300 dan didapat 1450 meter untuk toda. Terus LDA, LDA itu adalah pengurangan tora atau panjang runway-nya dikurangi threshold-nya. Diketahui di soal itu 45 meter. Jadi tinggal dikurang dapat 1105 meter. Terus yang berikutnya ada ASDA itu penjumlahan tora dan stopway. Stopway-nya juga sudah diketahui 60 meter, tinggal ditambah. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke membuat sketsanya, udah pada paham semua ya? Alhamdulillah deh kalau udah pada paham semua. Jadi aku lanjutin ya. Oke, untuk soal yang D tadi, untuk yang soal D tadi itu kan, oh ini, diketahui di sini lebar runway-nya 30 meter, terus total lebar runway atau lebar bahunya itu 45 meter, lebar airstrip-nya 60 meter, itu dari akhir stopway, terus lebar airstrip sama dengan 140 meter dari as runway, terus ada RSA, resanya itu 240 meter. Terus kita diminta untuk membuat gambar tangan yang baru
dengan komponen-komponennya. Jadi lengkap ini nanti teman-teman dari perhitungan Tora, Toda, LDA, AC ini nanti tetap teman-teman gambarkan di sini. Oke, Oke ini gambar aku. Sebenarnya nggak harus yang skalatis sih teman-teman. Tapi kayak Pak Iman tuh kemarin kalau ngomong di kelas aku tuh ya yang penting make sense aja. Masa misal di sini ada angka 30 meter, 30 meter sama 7,5, masa gedean 7,5 kan nggak mungkin. Jadi kayak dibuat ya yang wangun gitu loh. Nah, di sini kan tadi diketahui lebar runway-nya 30 meter. Nah, lebar runway itu yang mana? Lebar runway itu yang ini. Yang garis ini ke garis ini. Ini lebar runway-nya itu sebesar 330 meter. Terus untuk lebar bahunya tadi berapa sih? 45 ya, 45 meter. 45 meter itu yang ini. Full ini, overall ini nih, semua ini. Wait, 45 tuh ini. Terus biar teman-teman tahu detailnya ini berapa tingginya, yaitu teman-teman tinggal eh, 45 ini dikurangin 30 dibagi 2. Jadi ini dapatnya 7,5 meter. Oke, bentar teman-teman. Oke, gitu. Terus di sini juga ada tadi dapat nilai stopway ya. Stopway-nya kan 60, 60 di sini 60. Teman-teman gambar stopway itu dari runway ini ke sini sebesar 60 meter. Terus ini yang garis-garis ini itu tuh merupakan airstripnya. Jadi airstrip tuh nggak hanya di sini lebar sisik itu nggak di situ juga tapi juga di sini. 60 ini. Oke. Jadi ini 60 dari akhir stop. Ntar aku ada salah nggak ya? 45 10 dari lebar dari benar kok. Jadi kalau di sini itu airstripnya 60, tapi kalau di sini dari asin itu. Jadi ke sini 30, ke sini. Ini untuk lebarnya. Terus untuk resanya kan ini di sini. Jadi teman-teman ngapalin ini ya, apa namanya layoutnya. Di sini ada resa, ada stopway, lebar runway, stopway, clearway. Di sini resanya 240 meter. Resa tuh yang ini, 240 meter. Terus untuk CW atau clearway-nya itu ini. Dari sini ke sini. Ini 300 meter. Terus SW-nya sama kayak yang di sebelahnya ini. Di sini juga 60 meter. Terus untuk Tora tadi itu kan adalah panjang runway ya. Panjang runway-nya tadi kan yang memenuhi 1150. Ini panjang runway-nya. Terus ini tadi lebar airstrip, terus di sini ada lebar bahu. Tapi ini dari as, teman-teman. Gambarnya jangan lupa dari as. Ini 45 ke sini. Ini juga 45 ke sini. Ini lebar bahu. Nah, ini. Terus untuk yang lebar airstrip, tapi dari as runway 140. Jadi emang segini, dia 140. Ini lebar runway ini. Lebar airstrip, maaf. Terus tadi kan juga teman-teman udah ngitung apa namanya asda dan lain sebagainya kan. Kalau toda itu adalah dia penjumlahan dari sini ke sini. Apa namanya runway sampai clearway. Jadi ini toda, terus ini juga yang sampai stopway ini asda.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bingung? Atau kecepatan? Aman ya untuk gambarnya. Kalau misalnya kurang jelas, bisa on mic aja atau jadi dan teman-teman kalau bisa gambarnya yang rapi karena Pak Iman suka yang rapi biasanya. Kayak kalau saya kalau nggak rapi biasanya nggak diterima gitu, Pak Iman. Jadi kalau bisa yang nggak skalatis tapi ya buat make sense lah. Kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke soal nomor 4, aman? Oke, kalau aman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh ya, teman-teman di sini mau butuh ini juga nggak? Catatan, mungkin aku nggak nutorin ya, tapi catatan yang kan ini tahunku. Terus sebelumnya juga ada tahun yang angkatan atas, itu teman-teman juga butuh catatannya nggak? Kalau misal iya nanti sekalian aku kirimin. Mau Mbak, mau. Oke, boleh, boleh. Untung aku masih ada catatan, jadi nanti bisa aku share juga buat teman-teman. Soalnya cukup berbeda soal yang sekarang sama kemarin, tapi nggak banyak sih, tapi ada perbedaannya. Oke, oke yang berikutnya nomor 4 itu sebuah runway melayani 40% pesawat besar A dan sisanya pesawat sedang B. Operasi keberangkatan departur pesawat diatur dengan ketentuan separasi antara departur-departur sama dengan 100 detik untuk seluruh jenis pesawat. Ini untuk seluruh jenis pesawat. Hitunglah kapasitas runway berdasarkan operasi departur-departur. Oke, jadi ini kita diminta untuk menghitung kapasitas operasi keberangkatan aja, nggak sama apa kedatangan. Jadi kita hanya untuk keberangkatan aja. Dan di sini yang diketahui kan cuman apa namanya ini ya separasi atau waktu antar kedatangan kan di sini ada 100 detik untuk semua jenis pesawat. Jadi di sini untuk perhitungannya itu nanti pakai matriks dan nggak ribet kok kalau untuk yang departur-departur ini. Jadi nanti teman-teman cuman perlu menghafalkan ini aja, rumus ini, apa ETD atau nilai perkiraan waktu antar kedatangan. Di sini kan ada nilai PIJ ya. PIJ itu jadi kayak apa sih? Probabilitas keberangkatan pesawat I yang diikuti oleh pesawat J. Jadi probabilitas ada yang mengikuti pesawat I ke J gitu loh. Nah, untuk itu teman-teman perlu dibuat kayak gini. Ini ada A, B, ada A, B, A, B. Ini maksudnya AA ini adalah A dikali nilai A. Di sini kan dapat ya nilai A-nya di sini 40%. Tapi jangan lupa teman-teman persennya dihilangin. Jadi 0,4 kan. Ini juga 0,6. Nah, itu nanti teman-teman tinggal dikali aja 0,4 dikali 0,4 hasilnya 0,16. Terus A kali B. A kali B itu 0,24. Terus di sini juga teman-teman BA, B kali A 0,24. Terus di sini ada juga B 0,36. Itu untuk mendapatkan nilai probabilitas keberangkatan. Jadi kita ini menghitung kayak kapasitas runway operasi ini tuh padat atau enggak sih gitu. Terus di sini ada nilai matriks departur. Nah, ini tadi adalah separasi waktu, waktu antar kedatangan, antar keberangkatan gitu. Di sini kan udah ditentukan nilainya 100 detik ya, 100 S. Semua jenis pesawat. Jadi tinggal teman-teman nuliskan aja 100, aduh jelek, 100, 100, 100 gitu. Habis, ini semua sama 100. Kemudian teman-teman tinggal dikalikan aja nilai PIJ ini nilai PIJ, matriks PIJ dengan nilai TD. Ini harusnya ada ininya. Nah, ini tinggal dikalikan. Ini tadi kan 0,16 dikalikan, dapatnya jadi 16, 24, 24, 36.
Setelah itu kalau teman-teman udah dapat matriks kayak gini, teman-teman total keseluruhan. Jadi 16 ditambah 24 tambah 24 ditambah 36 dapatnya nilai 100. Terus di sini ada CD. CD itu adalah kapasitas runway departure keberangkatan. Dan ini udah paten guys. Rumusnya tuh 3.600 per ETD. Ini ETD-nya ya. Ini nilai ETD. Jadi dapat 36 operation per hour. Dan ini cukup padat ya berarti kalau 36 operation. Apakah ada yang dibingungkan? Ada yang mau bertanya? Untuk hitungan kayaknya udah sampai situ sih ya guys. Mudah kok bandara nih, insya Allah kalian semua dapat A. Hmm. Terus ini berarti ini udah aman ya? Bisa aku lanjut ke soal berikutnya. Oke, oke kalau aman. Hmm, terus yang kelima, oh ini cuman biasanya Pak Iman emang ini sih kalau untuk yang metode Doratas ini Pak Iman cuman apa namanya caranya aja nggak perlu dihitung, biasanya nggak ada angkanya. Jadi teman-teman ngapalin, tapi cukup banyak teman-teman ngapalinnya. Ini ada 16 step. Hmm. Kadang tuh banyak orang-orang termasuk aku sih sebenarnya kemarin tuh juga lupa mandek di sampai mana ya sampai 14 sampai aku tuh mandek terus yang berikutnya nih 15 16 tuh aku lupa banget tapi alhamdulillah aman kok guys nilainya nggak apa-apa. Jadi metode Doratas itu tuh metode yang mengikuti aturan yang ada di dalam aturan ICAO. Jadi kayak dia nih apa sih yang paling mudah dan paling banyak digunakan. Di untuk apa aku gede aku zoom. Di sini ada 16 step. Step yang pertama yang perlu teman-teman apalin ada satu pengumpulan data runway occupancy time atau ROT of landing. Terus di sini juga ada menghitung waktu rata-rata aritmatika ROT berdasarkan kategori pesawat atau AMROT ROT. Terus di sini ada rumus MROTL yang teman-teman perlu hafalkan. Ini banyak ya. Ini terus ini juga ada. Ini juga perlu teman hafalkan. Terus di nomor 3 ini menghitung mix index atau mix size. Oke, ini ada rumusnya juga. Terus yang keempat menghitung mean runway occupancy time. Kalau misalnya besok teman-teman kayak udah kepepetnya susah untuk ngapalin, kalian ngapalin ini aja nggak? Tapi kalau bisa jangan sih, soalnya ini cara menghitungnya teman-teman. Jadi sebisa mungkin rumusnya juga dihafalin. Ini terus yang kelima menghitung kapasitas sisik runway atau strip lebar strip itu. Kapasitas sisik runway PCR. Rumusnya 3.600 per MROT. Terus menghitung persen yang keenam menghitung persen penggunaan selama 1 tahun. Dan di mana di sini dilambangkan UP. Terus menghitung kapasitas sisik aerodrom AR, APC. APC sama dengan ini. Jadi teman-teman bisa lihat di catatanku aja nggak apa-apa. Terus ini survei waktu terbang pada referensi dan threshold. Terus yang 8 menghitung rata-rata kecepatan pendekatan outer marker dan threshold. Terus menghitung 9 menghitung rata-rata OM pas atau point referensi atau threshold itu MV sama dengan ini. Terus 10 menentukan jarak aman yang dilambangkan dengan SS. Ini terus 11 menentukan total jarak aman yang dilambangkan dengan TS. Terus menghitung waktu antara dua consecutive landing MTTS, TSMV. Terus ini menentukan jumlah pesawat yang dapat mendarat dalam 1 jam. Terus menentukan N ini jumlah pesawat yang dapat take off dalam 1 jam. Menentukan TRC sama yang terakhir menentukan nilai kapasitas runway. Ini rumus. Aku
Oke, aku rasa teman-teman aman kan ya? Kayaknya kalau ini aman sih, harusnya ini tinggal basicnya hafalan aja. Kalian tinggal ngapalin catatanku. Gimana harusnya? Nah, aku lanjut ya ke soal yang terakhir sebelum aplikasi. Oke, di sini cuman kayak suruh jelasin kepanjangan PCI itu apa, PCN, PCN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, PCI itu Pavement Condition Index, PCN, terus Pavement Classification Number, CR Pavement Classification Rate. Teman-teman perlu ngapalin tiga ini, soalnya emang hanya tiga ini sih yang ada dalam istilahnya di PPT Pak Iman. Terus yang B ini jelaskan apa yang disebut rubber deposit dan berapa frekuensi rubber removal atau pembersihan itu ya, pembersihan untuk perkerasan yang melayani pendaratan pesawat jet dengan frekuensi 10 Hz. Nah, ini aku dari materi yang dikirimkan tuh aku nggak ada nemu ini sama sekali. Tapi aku juga tadi baca-baca beberapa jurnal dan juga ada ini apa sih? Kayak semacam SNI-nya penerbangan gitu loh, eh, standarnya dari penerbangan itu tuh ada tabel untuk jadwal pembersihan rubber deposit. Nah, nanti teman-teman kan di sini untuk diminta untuk menjelaskan rubber deposit itu apa kan. Nah, di sini ya udah tertulis gesekan antara roda pesawat dengan permukaan perkerasan yang disebabkan oleh volume lalu lintas penerbangan yang tinggi. Jadi gesekan antara roda pesawat. Terus juga di sini ada kasus bahwa untuk perkerasan melayani pendaratan pesawat jet dengan frekuensi 10 per hari itu perlu berapa frekuensi rubber removal sih. Nah, kalau sesuai dengan tabel PM 94 tahun 2015 ini, itu didapatkan bahwa ini kan 10 per hari. Dia kan berarti kurang dari 15 per hari kan. Nah, itu berarti pembersihan rutinnya setiap 2 tahun. Nah, itu nanti teman-teman jelasin secara ini aja, secara kata-kata. Yang penting teman-teman apal aja deh tabel ini kayak gimana. Misalnya 16 sampai 30 tuh setiap 1 tahun. Nah, teman-teman tuh tahu. Jadi nanti tinggal oh kalau misalnya ada kasusnya 17 gitu per harinya ya teman-teman tinggal langsung menuliskan bahwa perlu frekuensi setiap 1 tahun untuk pembersihan. Gitu. Untuk teori itu cuman itu ya. Ih, cepet ya ternyata. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk dari soal 1 sampai 6 ini? Kalau misalnya teman-teman masih ada bingung dan sebagainya, bisa langsung ini ya. Kalau aman, chat aman atau on mic aja boleh. Apakah sudah aman? Kalau sudah aman, oke. Oke, alhamdulillah kalian aman semua. Oke, terus kita ke soal yang berikutnya nih. Ini soal yang berikut. Mana sih tadi? Oh, hmm, hmm, gimana ini? Mana sih panjang runway? Ntar ya teman-teman. Oke. Ini untuk soal yang berikutnya, soal aplikasi. Jadi, teman-teman kalau belum download Farfil, teman-teman bisa download Farfil di sini, di HTTPS S ini. Dan aku saranin teman-teman untuk dalam waktu sebelum UTS ini udah pada download, biar nanti nggak riweh pas lagi di hari H. Soalnya waktunya cuma
30 menit. Jadi nanti teman-teman tuh yang teori 90 menit dikumpulin, terus baru dapat soal ini. Oke, ini ada beberapa, ini nanti disesuaikan sama Nio. Jadi aku langsung, ini kalian nggak ngikutin kan? Maksudnya ini udah di-record kan? Jadi aku bakal agak lebih cepat jelasin. Aku masuk ke Farville dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya harusnya. Oke, jadi ini adalah jendela kerja atau tampilan dari Farville. Kalau teman-teman kemarin mungkin udah ada yang ke tutorial sama Pak Iman juga mungkin tahu ya. eh jadi Farville itu buat apa? Mungkin aku mau jelasin sedikit. Jadi Farville itu untuk menghitung atau mendesain tebal perkerasan di bandara. Dan itu nanti akan bergantung pada jenis pesawatnya. Jadi setiap jenis pesawat itu nanti juga akan menghasilkan CDF yang berbeda-beda. Jadi outputnya tuh ada, kalau di soal itu diminta apa ya, PCR graph sama section report. Nah itu, jadi itu ada nanti ada nilai CDF, terus ada nilai apa namanya PCR-nya dan lain sebagainya, graph PCR dan lain sebagainya. Jadi kalau sesuai di soal itu kan teman-teman diminta untuk ngisi job name-nya ya. Job name itu nanti nama mahasiswa aja. Misal di sini Zalfa. Terus untuk structure name-nya itu disuruh isi new. New-ku misal 0,02853. Nah, terus di sini teman-teman, oh ya, sebelum teman-teman, misal teman-teman baru download nih, teman-teman jangan lupa untuk mengubah ini dulu. Teman-teman ke design option untuk mengubah unitnya ke metric. Jangan ke US. Kalau ke US nanti dia bentuknya ini, bukan MPA. Jadi dipastikan dulu sebelum teman-teman udah panjang gitu ya, ininya diubah dulu ke metric unitnya. Kita balik lagi ke structure ini, ke job name kita. Terus di sini ada pavement type. Aku sedikit menjelaskan terkait dengan pavement type. Di sini kan ada new flexible, terus ada PMA on aggregate, terus ada juga new rigid, PCC unbound dan sebagainya kan. Biasanya Pak Iman tuh akan menggunakan new flexible sama new rigid kalau untuk mungkin untuk apa namanya untuk UTS besok itu kayaknya new flexible atau enggak new rigid sesuai dengan mungkin akan sama dengan soal yang kemarin punya aku itu. Di sini cukup ada perbedaan sih. Kalau new flexible itu kan dia perkerasan baru ya. Jadi dia kayak teman-teman nggak perlu overlay. Jadi emang teman-teman buat dari awal. Kalau yang HMA ini kan hot mix aspal kan. Jadi bukan aspal. Kalau di bahasa Indonesia itu bukan aspal. Dan ini tuh overlay. Di mana awalnya itu udah ada kalau agregat itu udah ada perkerasan butiran. Terus kalau yang di fleksibel itu mungkin udah ada apa namanya beton aspal yang lama. Terus kalau untuk rigid itu biasanya plat beton gitu loh. Lapisannya jadi kan ada sub base, ada base-nya itu di overlay pakai beton aspal gitu. Tapi biasanya kalau untuk soal yang kemarin aku itu dia cuman pakai mana? New flexible sama new rigid. Jadi kita di sini karena kebetulan aku ini angkanya 3 di sini aku mencontohkannya eh, yang new flexible ya. Nah, ini merupakan materialnya atau biasanya tuh di perkerasan tuh ada struktur perkerasan. Ada surface, ada stabilizer base, ada sub base, ada base course, ada subgrade dan sebagainya. Tapi kalau untuk new flexible ini udah iterasi dari Farville-nya emang segini.
Yang perlu diubah di sini adalah CBR-nya. Kalau di soal tadi kan diketahui, maaf aku nggak bisa bolak-balik ini ya. Nanti teman-teman bisa cek sambil cek aja lewat HP atau apa untuk soalnya. Kalau di soal itu daya dukung tanah dasarnya tuh CBR-nya sama dengan 6. Jadi teman-teman di sini tulis. Ini kayaknya kalian mengerjain 5 menit selesai sih guys. Ini fleksibelnya 6, terus udah. Terus teman-teman langkah selanjutnya, teman-teman tadi udah mengisi pavement type, terus teman-teman ngisi CBR, dan ini nggak perlu diubah. Kalau kecuali memang besok misal tiba-tiba Pak Iman ada diketahui HMA surface-nya thickness-nya berapa, ya teman-teman menyesuaikan. Tapi kalau di sini kan tidak diketahui ya. Jadi teman-teman perlu ngisi di CBR-nya aja. Dan ini udah bawaan dari Fargelnya. Udah teriterasi. Terus teman-teman setelah masuk ke sini, teman-teman mengisi aircraft-nya. Aircraft-nya ini juga udah diketahui. Biasanya yang digunain itu Boeing, Airbus, sama generic. Karena di sini ini aku di belakang 3, aku pakainya yang Boeing 700, 700, 37, 800. Nah, ini diklik 2 kali aja. Nah, dia akan muncul di sini. Di sini. Bisa di bawahnya. Akan munculnya di sini. Di traffic ini. Terus biasanya tuh juga kalau di soal itu ada yang dapat D50, terus ada ya cuman ada dapat D50 sama Boeing ding. Cuman ada 2. Bedanya apa kalau Boeing sama generik ini? Bedanya itu biasanya yang make menggunakan D50 itu yang jenisnya itu tidak ada di Farfield. Misal misal ada B737.000 gitu, tapi kan di Farfield tidak ada kan. Nah, itu biasanya tuh kita melakukan perhitungan karakteristiknya itu melalui ini, apa namanya, gear atau roda pesawat, roda terluar pesawat. Teman-teman kan mesti udah diajarin Pak Iman juga kayak ada single single wheel, dual wheel, terus double dual tandem wheel dan sebagainya. Nah, itu biasanya karakteristiknya pakai ini, ada D50, D40, tapi tenang aja, udah diketahui. Jadi nanti teman-teman tinggal ngisi. Kalau misal teman-teman di sini dapatnya D50 ya teman-teman klik 50. Kalau teman-teman dapatnya Boeing ya kliknya Boeing. Terus yang perlu diubah lagi, kalau sesuai dengan soal itu yang diketahui adalah nilai annual departure sama annual growth. Ini, nah, annual departure sama annual growth. Ini annual departure itu adalah apa sih namanya? Pertumbuhan pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan tahunan ini adalah keberangkatan tahunan, maaf. Ini keberangkatan tahunan. Dan ini nggak perlu diubah-ubah, gross taxi weight ini nggak perlu diubah. Ini udah bawaan pabriknya, emang segini beratnya gitu. Jadi annual departure ini diisi. Misal di sini aku dapat nilai 2240. Terus annual growth-nya 3. Nah, teman tinggal ngisi. Ini sebenarnya udah selesai, guys. Untuk mengisi data yang diperlukan. Jadi emang data yang diperlukan tuh cuman ini doang. Apa material, thickness, CBR, terus sama trafficnya ini. Terus teman-teman di sini bisa nge-run thickness design, live, sama PCR. Sesuai dengan soal. Soal kan mintanya untuk teman-teman nge-running ini semua kan. Jadi teman-teman satu-satu. Nah, biasanya tuh ada yang lama. Kalau lama tuh biasanya ada yang salah gitu loh dari pekerjaan kita. Nah, ini udah dapat desainnya CDF-nya sama dengan satu. Kemarin itu kalau di tempat aku ada kasusnya CDF 0. Jadi sebenarnya CDF itu apa sih? CDF itu adalah desain desain perkerasannya. Idealkah atau enggak? Jadi sebagai pengukur apakah desain perkerasan ini ideal atau enggak, atau ekonomis kah atau boros gitu. Kalau misalnya CDF kalian 1 atau mendekati angka 1, itu berarti CDF kalian itu ekonomis, nggak boros. Tapi kalau biasanya jauh dari angka 1, misal kayak 0,3, 0,4, 0,2 itu biasanya boros. Tapi kalau di kasus kemarin itu ada yang nilai CDF-nya 0. Tapi nggak apa-apa, nggak perlu panik kalian tetap ngumpulin aja karena emang apa material yang Pak Iman lampirkan di situ kan cuma itu. Jadi teman-teman hanya perlu ini memastikan bahwa CDF-nya kalau nggak 1, kalau 0 juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa dipastikan 1 ya, gitu. Terus kita ngeran lagi live. Running.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini dapat PDF-nya satu dengan umur umur tahunnya itu 20 tahun ya. Umur aslinya itu 20 tahun. Terus PCR, Iran lagi. Dapat PCR. Setelah teman-teman sudah ngeran masing-masing dari ini semua, teman-teman ke explore. Nah, tadi kan teman-teman diminta untuk sesuai soal itu untuk ngirimkan section reportnya aja. Section report sama PCR graph. Nah, ini udah didapat CDF-nya 0,74. Nah, ini masih bagus karena dia mendekati satu kan. Nggak jauh dari angka satu. Ngobrol ini. Terus ini juga udah ada ilustrasi atau visualisasi dari ketebalan-tebalan itu tadi. Apa struktur perkerasannya. Ada keras, agregat, KMA, surface, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman di save aja. Di save as PDF itu. Untuk penamaannya nanti harus disesuaikan dengan di soal. Disesuaikan dengan di soal. Terus nanti teman-teman bakal ngumpulinnya di semester. Dalam waktu 30 menit itu teman-teman udah ngumpul di semester. Udah download ini, udah ngumpulin dan sebagainya. Terus tapi aku yakin pengerjaannya akan cepet sih. CR PCR graph ini juga oke wait. Agak mau. Nah, setelah running biasanya tuh akan muncul kayak gini. Dan biasanya ini kan nilai PCR ya. Nih, ini nilai PCR dan nilai PCR itu biasanya akan nilainya lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan ACR. ACR itu yang ini yang histogram warna biru ini. Ketika apa ya, sebagai tanda selesai kalian proses running. Nanti kalian save as PDF lagi, terus disesuaikan dengan penamaan soal, baru kalian kirimkan di semester. Tapi mungkin di sini aku mau jelasin dikit lagi juga. Ini kan kalau ini kan terkesannya sederhana ya. Sebenarnya tuh bisa guys ada penambahan material. Tapi kalau kemarin karena emang soalnya ini apa namanya sederhana ya. Dan semoga besok juga sederhana lah. Eh nggak ada penambahan material dan sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya di Parfil ini juga ada penambahan material. Misal misal teman-teman maunya nanti di KMA on agregat gitu kan. Terus teman-teman mau menambahkan apa namanya unclass agregat. Udah ada. Misal apa? User define. Misal di sini. Misal user define-nya di bawahnya surface. Nah, itu bisa sesuai dengan soal yang Pak Iman kasih. Dan ini biasanya harusnya udah diketahui nilainya thickness-nya berapa, MPA-nya udah berapa gitu. Kalau teman-teman mau hapus juga bisa. Karena kemarin soalnya hanya segini, jadi mungkin aku bisa menjelaskannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi Farvel itu sebenarnya nggak nggak susah kok guys. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Karena eh, pembahasan soalnya udah selesai gitu. Kalau teman-teman tadi baru nge-review lagi yang 1 sampai 6 mau nanya lagi nggak apa-apa. Apakah teman-teman sudah aman? Apakah sudah aman? Aku stop share ya. Kalau misal teman. Boleh kalau teman-teman ada ingin pertanyaan lagi, masih ada 30 menit kalau teman-teman masih mau. Tapi kalau teman-teman merasa udah cukup paham, terus tinggal nunggu catatan full, boleh.
Oke, aman. Oke. Mungkin itu. Semoga teman-teman tadi kan pada nggak ada yang nanya kan, dan aku harap teman-teman berarti udah pada paham semua, alhamdulillah. Kalau misalnya tadi aku misalnya masih ada teman-teman ketika mereview ulang soalnya, terus bingung kok kayak gini, boleh banget untuk cek aku, nanya ke aku bakal open banget untuk teman-teman yang mau bertanya. Sambil nanti juga mungkin aku akan ngirim soal, terus juga apa nih catatan-catatan aku yang tahun ini sama yang tahun lalunya lagi, tahun lalu, tahun yang lalunya lagi, itu nanti lewat Raffi. Jadi nanti mungkin Raffi bisa kirim ke teman-teman yang lain. Mungkin untuk belajar bareng hari ini cukup sekian. Kalau misalnya teman-teman masih bingung dan sebagainya, boleh banget untuk nanya. Mungkin itu aja dan semoga besok UTS bandaranya berjalan dengan lancar. Terus bisa apal semua rumus-rumusnya, dapat nilai A. Amin ya Allah. Kalian kapan sih ini UTS bandaranya? Hari tanggal berapa? Tanggal 8, enggak kan ya? Oh, minggu depan. Oh, oke. Oke, semangat ya teman-teman semua. Mungkin itu aja dari aku. Sekali lagi terima kasih. Semangat buat teman-teman. Semangat belajarnya. Semoga dapat nilai yang memuaskan, lancar tesnya. Itu aja. Dan selamat hari Lebaran teman-teman karena masih suasana Lebaran. Sama-sama, Safira. Aku mohon maaf juga kalau misalnya aku banyak salah. Mungkin ada salah ke teman-teman, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu aja dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aku izin live ya. Makasih Mbak. Sama Dito.